春姐，你没事？啊，春姐，行了，疼死我！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik berjudul Tua Tiu Tian yang dirilis pada tahun 2014. Nah, bagaimanakah keseruan dari film ini? Ambil kopinya, siapkan posisi nyaman, kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mahasiswa bernama Jack. Terlihat ia sedang berada di kota tua dengan banyak kertas-kertas yang berterbangan. Sambil berlari, tiba-tiba saja bangunan yang berada di samping kiri kanan Jack runtuh. Ternyata semua yang dialami Jack adalah mimpi. Ia tertidur karena bosan dengan pelajaran sejarah yang diajarkan oleh dosennya yang bernama Profesor P. Setelah itu terlihat Jack tertarik dengan kamera jadul yang diserahkan oleh dosennya. Tanpa disengaja, Jack memfoto salah satu jam yang ada di ruangan itu, dan ketika ia memfoto jam tersebut, tiba-tiba saja jarum jamnya berhenti. Setelah merasa bosan, Jack berlari meninggalkan ruangan Profesor P. Lalu di depan kampusnya, ia memberikan surprise ulang tahun untuk pacarnya. Saat ia sedang menyanyikan lagu Happy Birthday, tiba-tiba saja pacarnya yang selama ini bersamanya langsung memutuskannya. Ternyata pacarnya itu sudah mempunyai pengganti Jack yang lebih tampan darinya. Jack pun merasa sedih, ia pergi dan merenung ke tengah kota. Di sana ia kembali teringat oleh kenangan ibunya yang telah meninggal karena cintanya yang dikhianati oleh ayahnya, hingga membuat ibunya sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Setelah kejadian itu, Jack tumbuh menjadi pria yang kuat dan ia berkata dalam hati untuk ibunya bahwa kelak dirinya akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Jack dan teman-temannya pergi ke museum yang bernama Tua Tiu Tian. Ia berdoa kepada dewa mengenai cinta sejatinya karena ia belum bisa melupakan pacarnya. Di dalam museum tersebut, ia tampak serius memperhatikan barang-barang yang ada di sana, sementara beberapa teman-temannya tidak peduli akan hal tersebut. Lalu di bekas penjara air, secara tidak sengaja ia memperhatikan batu bertuliskan masa muda yang berbunga-bunga, dan itu membuat dirinya penasaran. Di sana Jack mendapatkan koin yang bergambar Dr. Jiang yang merupakan pendiri negara Taiwan. Di salah satu ruangan mereka bertemu dengan Profesor P yang sedang menjelaskan lukisan Tua Tiu Tian 100 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa dengan memfoto lukisan tersebut, ia bisa kembali ke masa lalu, bahkan saat Tua Tiu Tian masih dalam masa penjajahan Jepang. Saat Jack memfoto lukisan itu, tiba-tiba saja dirinya tersedot ke dalam lukisan tersebut. Menjelajahi ruang dan waktu, hingga pada akhirnya ia kembali ke masa lalu dengan suasana Tua Tiu Tian yang masih dalam keadaan jadul seperti 100 tahun yang lalu. Sementara di museum, Profesor P kembali mengambil kameranya dan berkata kalau Jack adalah yang terpilih. Sebenarnya siapa sih Profesor P ini? Dan sepertinya ia merencanakan sesuatu. Sementara itu, Jack yang telah kembali ke masa lalu bertemu dengan muka yang mirip dengan teman-temannya. Tapi saat ia memanggil kedua temannya, ternyata teman-temannya itu tidak mengenalinya. Mereka malah mengajak Jack untuk pergi ke pertunjukan barongsai yang diadakan untuk memperingati pembukaan toko baju yang ada di daerah tersebut. Bahkan Jack disuruh untuk memainkan barongsai tersebut. Karena tidak bisa melakukannya, ia pun menghancurkan acara tersebut dan membuat pemilik toko itu marah-marah. Walaupun Jack telah menghancurkan acara tersebut, ia masih mendapat dukungan dari seorang wanita bernama Nyonya Ginger. Dan diketahui Nyonya Ginger adalah pemilik toko di seberang yang merupakan saingan dari toko yang baru saja dibuka tersebut. Melihat Nyonya Ginger, Jack sangat kaget karena wajah Nyonya Ginger sangat mirip dengan ibunya.
Karena rindu dengan ibunya, ia pun tanpa sadar memanggil Nyonya Ginger dengan sebutan Mama. Wah. Saat kejadian itu, tiba-tiba saja muncul Profesor P sambil melemparkan ayam dari atas toko Nyonya Ginger. Karena ulahnya tersebut, kejadian di sana menjadi tak terkendali dan terjadilah keributan. Saat Jack melihat Profesor P, ia pun mengejarnya, tapi Profesor P pura-pura tak mengenalinya. Ia pun meninggalkan Jack, hingga akhirnya Jack pun tersasar menuju pelabuhan. Di sini Jack tampak bingung melihat keadaan sekitar, hingga kedua orang yang mirip temannya tadi datang untuk menghampiri Jack. Saat ia menanyakan kepada kedua temannya itu, ia tampak kaget karena ia mengetahui bahwa dirinya berada di tahun 1920. Saat terbangun dari pingsannya, ia sangat kaget karena tiba-tiba saja ia sudah berada di rumah Nyonya Ginger. Di sini Jack masih menganggap bahwa Nyonya Ginger adalah ibunya. Walaupun Nyonya Ginger terlihat sangat galak, ia sangat baik hati pada Jack. Bahkan ia memperbolehkan Jack untuk tinggal di rumahnya asalkan Jack mau bekerja padanya. Tak lama kemudian Jack kembali berkeliling kampung tersebut karena masih belum percaya dengan keadaan yang ia alami. Saat asik berjalan, ia bertemu dengan rekan-rekannya di masa ini yang mirip dengan teman masa kuliahnya. Dan di sini Jack bertemu dengan anak pemilik toko baju saingan Nyonya Ginger. Jack tidak percaya bahwa toko Nyonya Ginger kalah saing dari toko sebelah, karena toko saingannya menjual baju dengan kualitas terbaik di kota tersebut. Dalam perjalanan, Jack juga kaget ketika teman-temannya memperkenalkan Profesor P yang sekarang bekerja bersama Nyonya Ginger. Saat hendak ditemui, Profesor P sedang berbuat mesum dengan memegangi dada wanita dengan modus mengukur baju yang nanti bakal ia buatkan untuk wanita tersebut. Lalu dengan perasaan marah, Jack pun mencoba berbicara dengan Profesor P agar mengembalikannya ke masa depan. Karena perdebatan tersebut membuat pasukan Jepang yang saat itu menjajah Taiwan marah dan berusaha melerai mereka. Bahkan karena keributan tersebut, punggung Nyonya Ginger tak sengaja terkena pukulan dari pasukan Jepang. Tapi walaupun begitu, Nyonya Ginger mencoba menenangkan pasukan Jepang agar tidak mengganggu di tokonya. Setelah kejadian tersebut, Jack pun membantu Profesor P untuk melakukan pentas drama romantis. Dan saat sedang berlatih, pandangan Jack tertuju pada seorang gadis yang merupakan seorang geisha, hingga Jack pun jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Singkat cerita, drama pun dimulai. Jack bertugas sebagai pohon. Saat drama berlangsung, tiba-tiba saja kertas dialog mereka ada yang hilang dan pertunjukan pun malah berganti dengan pertunjukan komedi. Saat asik tertawa ria, tiba-tiba saja pasukan Jepang datang. Pasukan Jepang tidak suka dengan pertunjukan dan menyuruh mereka untuk pulang. Para penonton pun tidak senang dengan tentara Jepang yang arogan. Mereka pun bernyanyi bersama dan akhirnya berhasil mengusir pasukan Jepang dari teater tersebut. Di suatu tempat tanpa sengaja, Jack menemukan lukisan yang membawanya ke masa lalu. Di masa sekarang, lukisan itu masih dalam keadaan sketsa. Walaupun demikian, Jack berusaha untuk kembali ke masa depan. Setelah beberapa kali gagal, Profesor P pun memberitahu Jack bagaimana caranya agar ia bisa kembali ke masa depan. Untuk kembali ke masa depan, Jack harus memenuhi 3 syarat khusus, yaitu menggunakan kamera antik, lukisan tua Tiutian, dan menyebutkan permintaannya dengan tulus. Lalu Profesor P pun menyebutkan tujuannya ke sini adalah untuk bertemu dengan Nyonya Ginger dan ingin hidupnya kaya di masa sekarang. Jack pun melihat sendiri perjuangan Profesor P untuk mendapatkan hati Nyonya Ginger. Hari-hari pun berganti. Jack mencoba merubah penampilannya dan akhirnya ia bertemu dengan Rose secara tak sengaja. Untuk berkenalan dengan Rose, Jack pun menyanyikan lagu Happy Birthday dengan gitarnya dan memberikan Rose sekuntum bunga mawar.
Rose pun akhirnya mau berkenalan dengan Jack. Lalu Rose meminta Jack untuk mengajarinya cara bermain gitar. Sedangkan nantinya Rose akan mengajari Jack untuk berdansa. Saat di luar, Jack tanpa sengaja bertemu dengan seorang tokoh politik. Awalnya Jack tak mengenali orang tersebut. Ia baru sadar ternyata ia adalah Dr. Chiang yang merupakan presiden pertama di Taiwan. Dr. Chiang sendiri sedang berkampanye tentang narkoba yang dijual oleh pasukan Jepang untuk warga Taiwan, yang bertujuan untuk merusak generasi muda di Taiwan. Tapi saat sedang berkampanye, tiba-tiba saja ia dilempari kotoran oleh seseorang yang membuat keadaan menjadi ricuh. Setelah kericuhan berlangsung, Jack pun bertemu dengan Rose. Hari-hari pun berlalu, Jack menjadi dekat dengan Rose dan membantu Profesor P untuk menjualkan produk milik Nyonya Ginger. Karena sudah dekat dengan Rose, dia pun berfoto dengan gaya masa depan, yaitu dengan lambang peace. Di zaman ini simbol peace belum ditemukan, jadi saat berfoto orang-orang di sini tampak kebingungan. Di suatu malam, Jack mengajak Rose untuk berbicara di atas jembatan. Di sini Jack menjelaskan bahwa dirinya datang dari masa depan yang pada saat itu Jepang sudah menyerah pada Taiwan. Tapi Rose sendiri tidak percaya dengan perkataan Jack. Setelah lama mengobrol, Jack mengajarkan lagu baru untuk Rose untuk dinyanyikan pada pesta gubernur yang akan dihadiri oleh Rose. Sementara itu di kantor gubernur, Dr. Chiang sedang berdiskusi dengan pasukan Jepang. Dr. Chiang sendiri merupakan orang yang suka berkata belak-belakan, apalagi ketika pangeran Jepang akan datang ke sana. Ia pun dengan lantang menolak perayaan yang akan menghabiskan banyak uang warga Taiwan. Tentu saja omongan Dr. Chiang membuat pihak Jepang marah. Saat hampir terjadi cekcok, Rose pun datang untuk melerai dan kemudian menyanyikan lagu yang telah diajarkan padanya. Lagu yang diajarkan Jack sukses membuat suasana yang tadinya tegang akhirnya kembali normal. Setelah keadaan normal, Jack mengajak Rose keluar dan mereka berdua pun berdansa bersama hingga nyaris berciuman. Saat hampir berciuman, tiba-tiba saja pasukan Jepang datang dan membuat mereka berdua bersembunyi. Mereka berdua pun bersembunyi hingga masuk ke dalam penjara air. Di sini Rose menanyakan bagaimana tentang masa depan tersebut. Jack menjelaskan panjang lebar dan tiba-tiba Rose menuliskan sesuatu di batu. Jack teringat akan tulisan tersebut yang ia lihat di masa depan. Tak disangka-sangka mereka berdua pun berciuman di tempat tersebut. Jack pun mengingat kejadian ketika ia diselingkuhi oleh pacarnya dan akhirnya ia pun sedikit tersenyum bahagia karena telah dipertemukan dengan Rose. Saat hendak pulang, ia melihat Nyonya Ginger pergi menggunakan dokar menuju suatu tempat. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Nyonya Ginger di tempat penggunaan narkoba dan didampingi oleh Profesor P. Seketika Jack pun marah dan membawa Nyonya Ginger untuk pulang. Dan ternyata pemilik penggunaan narkoba adalah musuh dari Dr. Chiang. Sesampainya di rumah, Dr. Chiang datang untuk mengobati Nyonya Ginger. Ia pun marah karena perbuatan Jepang yang membuat warganya kecanduan obat-obatan terlarang. Ternyata Nyonya Ginger memakai obat-obatan terlarang agar bisa menghayal bertemu anaknya yang telah meninggal. Jack pun berjanji untuk menyelamatkan Nyonya Ginger dari kecanduan narkoba dan tidak disangka Nyonya Ginger melihat bayangan anaknya di dalam tubuh Jack. Dan sepertinya ia bakal berhenti dari penggunaan obat-obatan terlarang untuk selamanya. Hari-hari pun berlalu. Saat Profesor P sedang makan, tiba-tiba saja ada pasukan Jepang datang lalu menyuapnya dengan sebatang emas. Tentara Jepang menyuruh Profesor P untuk membakar kantor Dr. Chiang. Awalnya Profesor P bersedia karena emas tersebut akan diserahkan untuk Nyonya Ginger. Tapi di saat bersamaan, Rose melihat kejadian itu, ia pun memberitahu Jack dan segera menginterogasi Profesor P.
Tapi bukannya membakar kantor Dr. Chiang, Profesor P bersama rombongan Jack malah membakar rumah untuk pemakaian obat-obatan terlarang. Saat membakar tempat tersebut, tanpa sengaja Jack menjatuhkan koin dengan gambar Dr. Chiang, sehingga para tentara Jepang beranggapan kalau Dr. Chiang akan menggulingkan kekuasaan Jepang dan mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan. Alhasil pasukan Jepang pun menyuruh pemilik tempat obat-obatan terlarang itu untuk menangkap Dr. Chiang, padahal mereka sendiri adalah sama-sama warga Taiwan. Beberapa saat kemudian pasukan Jepang datang kepada Profesor P karena ia tidak berhasil untuk membakar kantor Dr. Chiang. Karena keributan tersebut, tanpa sengaja Nyonya Ginjer tertembak oleh salah satu pasukan Jepang tepat di perutnya. Mereka yang melihat kejadian tersebut menjadi bingung harus berobat kemana, karena Jepang melarang setiap rumah sakit untuk merawat Nyonya Ginjer. Jack pun mempunyai ide untuk membawa Nyonya Ginjer ke masa depan untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi tanpa disangka, pemilik toko saingan Nyonya Ginjer juga terkena tembakan, tapi ia terlihat menyembunyikan luka tersebut hingga pada akhirnya jatuh tergeletak. Beberapa saat kemudian Dr. Chiang datang, tapi ia tidak bisa membantu. Setelah itu Dr. Chiang ditangkap oleh pasukan Jepang. Lalu Jack dan gengnya pun bertemu dengan anak saingan Nyonya Ginjer. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk melawan Jepang. Beberapa hari kemudian Jack dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan Dr. Chiang. Sementara pemilik tempat obat-obatan terlarang membentuk pasukan dari orang-orang Korea untuk membunuh pangeran Jepang, lalu menyalahkan Dr. Chiang atas peristiwa tersebut. Jack beserta Dr. Chiang berkumpul membentuk strategi untuk kemerdekaan Taiwan. Ia pun mulai berpidato agar rakyat Taiwan bersatu. Singkat cerita, pangeran Jepang pun telah datang. Tanpa sengaja Jack melihat sniper berada di atas bangunan. Ia sadar bahwa orang-orang tersebut berniat untuk membunuh pangeran Jepang. Ia pun segera pergi ke lantai 2 lalu melemparkan nanas hingga membuat penembak tersebut terjatuh. Ketika sniper kedua berniat menembak pangeran Jepang, Profesor P melempar lukisan Tua Chiu Tian, sedangkan Jack dan Rose berniat untuk menahan tembakan tersebut. Dan tanpa disangka, mereka berdua kembali ke masa depan. Awalnya Jack terlihat kaget karena dia kembali ke masa depan. Di sana ia bertemu dengan Rose yang ikut terbawa ke masa depan. Saat di museum, ia melihat banyak sekali belangko Profesor P dan ia takut kalau sejarah telah berubah. Jack dan Rose berniat untuk segera bertemu dengan Profesor P. Saat perjalanan menuju tempat Profesor P, Rose sendiri terlihat kagum dengan perbedaan Tua Chiu Tian di masa lalu dan di masa depan. Ternyata setelah bertemu Profesor P, akhirnya Jack sadar ia tidak merubah sedikit pun sejarah yang ada, tapi gaya peace yang ia perkenalkan di masa lalu ternyata masih digunakan setelah Taiwan memerdekakan diri. Tak lama kemudian Rose berniat untuk kembali ke masa lalu. Sedangkan Jack mengurungkan niatnya untuk kembali ke masa lalu walaupun ia sangat mencintai Rose. Ia tidak mau kembali ke masa lalu karena di sana bukanlah tempatnya. Kini ia harus berada di masa sekarang untuk membuat takdirnya sendiri. Sebelum berpisah, Jack dan Rose pun berciuman. Dan Jack lah yang mengirim Rose balik dengan cara memfoto Rose tepat di depan lukisan Tua Chiu Tian. Tentu saja Jack sangat sedih karena ditinggal oleh Rose, orang yang sangat ia sayangi. Tapi kesedihannya itu berkurang ketika ia kembali bertemu dengan Nyonya Ginjer. Untuk mengenang Rose, ia kembali ke penjara air dan melihat tulisan yang Rose buat telah berisi jawabannya. Jack pun menangis karena ingatan indahnya dengan Rose. Tapi mau tidak mau, Jack harus segera move on untuk memulai hidupnya yang baru. Di akhir film, saat Jack sedang bersama teman-temannya,
Secara tidak sengaja ia melihat gadis yang sangat mirip dengan Rose. Mereka berdua sempat saling menatap dan tersenyum, lalu film pun selesai. Dan sekian video kali ini, semoga bisa diambil sebagai pelajaran. Menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih, jaga selalu kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.